Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asdar, SPB, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan clinical skill lab tentang penilaian dan perawatan luka. Oke, dimulai dengan pengertian. Definisi luka itu sendiri adalah hilangnya atau rusaknya sebagian dari jaringan tubuh. Tentu bisa disebabkan oleh trauma, trauma tumpul, trauma benda tajam, misalnya berupa ketusukan, irisan dari sebuah benda tajam, ataupun berupa erosi dari zat kimia, ataupun paparan dari suhu panas, atau bahkan suhu dingin, gigitan hewan, maupun sengatan listrik. Tujuan pembelajaran dari Clinical Skill Lab pada kesempatan kali ini adalah setelah melakukan keterampilan ini, mahasiswa diharapkan sudah dapat melakukan penilaian awal dan perawatan dasar luka. Target pembelajaran pada Clinical Skill Lab kesempatan kali ini adalah setelah melakukan latihan keterampilan ini, mahasiswa diharapkan sudah dapat melakukan penilaian dasar dari luka tersebut dan melakukan prosedur perawatan luka dasar, di mana metode pembelajaran yang akan dilakukan adalah setelah melihat video ini, mahasiswa dapat memperagakan atau mendemonstrasikan bagaimana menilai suatu luka sesuai dengan tahap-tahapannya atau urutan-urutannya, dan setelah itu bagaimana mahasiswa mendemonstrasikan merawat luka itu sendiri. Sebelum melakukan penilaian luka, kita menyiapkan alat dan bahan yang dapat digunakan pada saat kita sebagai dokter menilai luka. Yang pertama tentu adalah cairan pembersih atau biasa kita gunakan NaCl. Berikutnya adalah betadine untuk melakukan disinfeksi. Selanjutnya ada kasa steril, ada perban steril, ada plester. Alat dan bahan selanjutnya adalah berupa pinset, klem, maupun needle fooder. Jadi ketika misalnya kita mendapatkan luka dengan aktif perdarahan dan kebetulan itu misalnya mengenai dari vena perifer, dan ketika kita melakukan penilaian luka dan kita menilai adanya luka dari vena, maka kita bisa langsung mengklaim atau melakukan bebat tekan dengan menggunakan kasa steril dan perban gulung. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, selanjutnya tentu saja kita melakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Untuk Clinical Skill Lab penilaian luka, pertama-tama tentunya kita melakukan anamnesis terhadap pasien, apakah itu bisa langsung ke pasien atau ke keluarga pasien, tentang etiologi atau mekanisme trauma. Ini yang sangat penting dilakukan karena ini yang menentukan nanti bagaimana kita menilai luka. Oke, jadi ditanyakan bagaimana mekanisme terjadinya luka. Yang kedua, setelah kita melakukan anamnesis, kita melanjutkan ke pemeriksaan fisik atau status lokalis dari luka. Untuk pemeriksaan fisik atau status lokalis luka, yang pertama adalah kita menentukan status lokasi luka tersebut. Nah, di depan saya ini sudah ada jenis-jenis luka. Yang pertama yang harus ditentukan adalah lokasi luka. Di mana lokasi luka tersebut di tubuh pasien, apakah di lengan bawah, lengan atas, ataukah di kaki, ataukah di badan, apakah di punggung, itu sangat menentukan. Karena seperti kita ketahui bahwa anatomi di setiap organ tubuh manusia itu berbeda-beda. Apalagi kalau kita berbicara di bawah dari jaringan kulit. Bisa saja di ekstremitas atas ada pembuluh darah atau dan lain sebagainya. Nah, di depan ini misalnya ada luka pada antebrachi di tangan kiri, atau luka bakar di tangan, ataupun misalnya ada luka robek seperti yang kelihatan. Setelah menentukan lokasi luka, selanjutnya kita menentukan jenis lukanya dan umur luka. Jenis luka itu yang kita tentukan adalah misalnya luka bakar, ataukah dia luka robek yang irreguler, ataukah terjadi luka akibat sengatan listrik, atau luka iris, luka tusuk, luka tembak, atau misalnya luka gigitan ular. Selanjutnya kita menilai umur luka. Tentu ketika kita menilai umur luka, kita melihat tanda-tanda inflamasi biasanya di sana. Ketika luka belum
terlihat tanda-tanda inflamasi, maka luka bisa dikategorikan sebagai luka akut. Sedangkan kalau pada luka sudah terlihat ada tanda-tanda inflamasi, maka luka tersebut dimasukkan kategori kronik. Tentunya informasi ini juga ditambahkan dari informasi yang didapatkan dari anamnesis. Lalu kita menentukan umur luka ini sifatnya akut atau kronik. Setelah menentukan umur luka, selanjutnya kita menilai luka tersebut dengan menilai bentuknya, ukuran, dan derajat luka. Bentuknya, apakah dia lurus, ataukah dia irregular atau reguler. Nah, kita menilai bentuknya, apakah dia terbuka atau dia sedikit tertutup. Setelah itu ukurannya. Ukuran tentunya kita menilai panjang, lebar, dan bahkan dalamnya. Misalnya pada luka ini, kita menentukan panjangnya. Misalnya pada luka ini, panjangnya kurang lebih sekitar 3 cm, lebarnya 2 cm, dan dalamnya sekitar 1 cm. Nah, itu yang kita nilai. Selanjutnya kita nilai derajatnya. Tentu kalau kita merunut ke derajat luka, tentu ada perbedaan. Misalnya pada luka bakar. Luka bakar kita menentukan derajat 1, 2, 2A, 2B, atau derajat 3. Sedangkan untuk patah tulang, dia mempunyai penilaian tersendiri untuk luka dari patah tulang misalnya. Selanjutnya kita melihat apakah ada tunneling atau fistula. Tentu biasanya pada hal ini biasanya didapatkan pada luka yang kronik. Selanjutnya kita melihat apakah ada tidaknya eksudat atau misalnya darah atau cairan yang berada di luka tersebut. Tentunya kalau kita berbicara luka akut, kita akan melihat perdarahan. Nah, perdarahannya ini apakah bersifat aktif atau tidak aktif, atau mengenai arteri atau mengenai vena. Tentunya ketika dia mengenai arteri, itu butuh penanganan yang lebih cepat dan tepat dibandingkan misalnya terjadi luka yang mengenai vena. Tentu itu bisa dilakukan bebat sementara. Nah, untuk eksudat itu sendiri, kita melihat atau menilai jumlah, warna, dan konsistensinya. Itu pada luka yang kronik. Selanjutnya, kita melihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau inflamasi. Seperti yang saya jabarkan tadi, salah satunya eksudat yang ada pada luka, ataukah ada bau, apakah ada pus, apakah ada jaringan yang mati, itu dinilai untuk luka. Selanjutnya kita menilai adalah nyeri. Nyeri ini kita bisa menggunakan VAS atau Visual Analog Scale untuk pain, untuk menilai nyeri dari luka ini. Tentunya pasien dijabarkan bahwa 1 nyeri yang rendah, sedangkan 10 adalah nyeri paling kuat atau nyeri yang paling nyeri. Lalu pasien disuruh menjabarkan di mana poin dari nyeri terhadap luka tersebut. Dan tentunya tidak lupa adalah bagaimana bentuk nyerinya. Apakah dia terus menerus ataukah nyerinya hilang timbul? Nah, itu harus selalu ditanyakan kepada pasien karena perawatan luka tidak lepas dari bagaimana mengatasi nyeri dari luka yang diakibatkan. Demikian penjelasan Clinical Skill Lab penilaian luka pada CSL 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.